Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabella Nurliza, NIM 1930202281. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai pengertian metode pembelajaran. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pengertian metode. Metode adalah seperangkat langkah atau apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis atau urutannya logis. Kemudian, pengertian pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, dengan menggunakan berbagai bahan kajian sebagai sumber belajar. Kemudian dapat juga disimpulkan bahwasanya pengertian metode pembelajaran ialah suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifadatul Zuhria, NIM saya 1930202267. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami mengenai macam-macam model metode pembelajaran. Macam-macam ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu macam-macam mengenai ceramah. Ceramah ini adalah metode pembelajaran yang menyampaikan informasi pembelajaran kepada murid, dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup banyak. Kemudian, metode ceramah ini bisa diaplikasikan di dalam kelas atau di dalam gedung dengan jumlah murid yang cukup banyak. Dengan menggunakan metode ini, seorang pengajar akan lebih mudah menjelaskan materi-materinya, bukan proses pembelajaran atau berjalan dengan bahkan proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan baik. Adapun keunggulan dari metode ceramah ini, dengan menggunakan metode ini maka suasana kelas akan lebih kondusif dan tenang. Seorang pengajar lebih memiliki porsi besar dalam mengatur kegiatan kelas dan setiap murid memiliki kegiatan yang sama. Namun, metode ceramah ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan metode ini ialah terdapat keunggulan yang baik. Metode ini ceramah ini juga memiliki kelemahan, yaitu dalam kondisi kelas akan dipegang dan diatasi sepenuhnya oleh guru. Bahkan guru juga menjadi kurang tahu perkembangan anak didiknya seperti apa. Cenderung juga siswa sering bosan ketika dalam metode ceramah ini. Kemudian yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode yang satu ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak. Kemudian dalam praktiknya, metode diskusi ini lebih mengutamakan interaksi yang terjadi antara individu, serta untuk merangsang daya pikir pada setiap peserta diskusi, sehingga diskusi akan lebih aktif, siswa juga lebih aktif dalam belajar, tidak membosankan juga. Kemudian metode pembelajaran resitasi. Metode yang digunakan dalam pengajaran PAI adalah metode resitasi. Metode resitasi adalah cara untuk mengajar yang dilakukan dengan jalan memberi tugas khusus kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu yang di luar jam pelajaran. Kemudian, metode yang keempat adalah metode pembelajaran tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab.
Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Kemudian metode yang kelima yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode pengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati sesuatu proses peristiwa tertentu. Nah, itulah tadi mengenai macam-macam metode yang digunakan dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya lainnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan, NIM 19302022 dan 93 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu dari Bapak Mukti Ali, MPDI, yaitu dalam bidang mata kuliah yaitu perencanaan dan desain pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu C, fungsi dalam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran berfungsi untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik atau siswa memperoleh kemudahan dalam belajar. Yang kedua adalah berfungsi untuk mewujudkan atau menyajikan bahan ajar berupa media yang relevan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik oleh peserta didik atau siswa. Adapun fungsi selanjutnya yaitu yang ketiga adalah sebagai pedoman teoritis yang logis dan rasional yang disusun oleh guru dan para siswa. Selanjutnya, pedoman tersebut dapat dijadikan modal sehingga proses pembelajaran atau secara belajar mengajar dapat berhasil mencapai tujuan. Terakhir atau keempat, metode pembelajaran berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting tentang bagaimana proses mengajar di kelas atau bagaimana praktek dalam mengawasi siswa dalam belajar. Yang terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan. Adapun metode adalah seperangkat langkah apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis urutannya secara logis. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas yang menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. Adapun metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mempresentasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertama, metode pembelajaran berfungsi untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik atau siswa yang memperoleh kemudahan dalam belajar. Kedua, berfungsi untuk mewujudkan dan menyajikan bahan ajar berupa media yang relevan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik oleh peserta didik atau siswa. Adapun fungsinya, yaitu fungsi selanjutnya yang ketiga adalah sebagai pedoman teoritis yang logis dan rasional yang disusun oleh guru dan bagi siswa. Selanjutnya, pedoman tersebut dapat dijadikan model sehingga proses belajar mengajar dapat berhasil mencapai tujuan. Terakhir atau keempat, metode pembelajaran berfungsi sebagai sarana komunikasi penting tentang bagaimana proses mengajar di kelas atau bagaimana praktek dalam mengawasi siswa saat belajar. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.